Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majjid wa 'azzim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah momentum yang mulia ini kita gunakan sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas takwa kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita pegang teguh keimanan kita dan jangan sampai kita meninggal dunia di luar kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin yang saya hormati, kurang lebih 10 menit ke depan perkenankan saya membahas tentang ordal, orang dalam, yang tentunya kita semua tahu bahwa di negeri kita fenomena orang dalam sangat menyeruak, dan tentu dalam kacamata Islam itu tidak diperbolehkan karena ada pihak-pihak yang dirugikan. Namun orang dalam yang kami maksud bukan tentang itu, tapi orang dalam atau ordal yang diperbolehkan oleh agama kita, yang justru dianjurkan oleh Al-Quran dan hadis agar kita mendapatkan keinginan-keinginan kita baik dunia maupun akhirat. Tentu keinginan kita itu akan mudah terwujud kalau kita dekat dengan orang dalam yang diperbolehkan oleh agama kita. Siapa orang dalam itu? Yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati, tentu sosok yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah kekasihnya yang disebut Habibullah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka agar kita bisa memanfaatkan fasilitas orang dalam kita, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana caranya? Caranya agar kita bisa dikenal oleh orang dalam itu. Tentu kalau kita kenal orang dalam namun orang dalam itu tidak kenal dengan kita, sia-sia. Bagaimana agar kita dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentunya kita memperbanyak menyebut nama beliau sallallahu alaihi wasallam dengan solawat kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya, inna lillahi malaikatan sayyahina yuballighuni salam, yuballighuni min ummati assalam. Allah Subhanahu wa taala mempunyai malaikat-malaikat yang berkeliling mencari umatku yang membaca salawat dan salam kepadaku dan menyampaikan salawat salam itu kepadaku. Maka ketika kita semakin banyak menyebut nama Rasulullah, membaca salawat, akan semakin sering malaikat menyampaikan kepada Rasulullah bahwasanya kita fulan bin fulan membaca salawat dan salam kepadamu wahai Rasulullah. Maka ketika nama kita semakin sering disebut oleh malaikat di hadapan Rasulullah, maka tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin kenal dengan kita. Terlebih di bulan Sya'ban ini, bulan yang kata para ulama dikatakan syahrus shalah 'alan nabi. Bulan ini adalah bulan salawat kepada Nabi Muhammad. Karena ayat Al-Qur'an yang memerintahkan tentang salawat, yaitu di surat Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sungguh Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawat dan bersalamlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini ma'asal muslimin turun di bulan Sya'ban. Sehingga para ulama kita menyatakan bulan Sya'ban adalah bulan solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu ketika kita sudah dekat dan akrab dengan orang dalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka keinginan dunia maupun akhirat kita akan mudah kita capai. Keinginan dunia, apapun itu, apabila dibantu dengan solawat, maka insya Allah akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi kita yang belum rutin membaca solawat, mari mulai rutin membaca solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti akan ada perubahan dalam hidupnya. Yang sering melakukan kemaksiatan dan rutin akan hilang kebiasaan-kebiasaan buruknya sedikit demi sedikit, karena dia sudah rutin membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mempunyai permasalahan hidup, rumah tangga, anak, sakit dan lain sebagainya, kita panjatkan salawat kita kepada Rasulullah, lalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala penyelesaian hidup kita, maka insya Allah akan mudah sekali Allah memberikan solusi terhadap kehidupan kita. Tentunya tidak hanya keinginan-keinginan duniawi, terlebih keinginan ukhrawi, kepentingan-kepentingan akhirat kita nantinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Dalam riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah menyatakan orang yang paling dekat nanti di hari kiamat denganku adalah orang yang paling banyak membaca sholawat. Sudahkah kita bisa mengandalkan sholat kita, Pak? Puasa kita, sedekah kita, agar nanti kita mudah melewati siratal mustaqim, sirat yang ada dalam akhirat. Kalau kita masih belum pede dengan sholat kita, dengan sedekah dan puasa kita atau ibadah-ibadah lain kita, mari kita perbantu ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan itu dengan memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, menutup khutbah siang hari ini, sebuah kisah diceritakan oleh seorang imam besar bernama Sufyan Ats-Tsauri. Dalam musim hajinya, dia tawaf mengelilingi Ka'bah dan mendapati ada seorang anak muda yang ketika mengelilingi Ka'bah yang dibaca hanyalah sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai tawaf, Imam Sufyan Ats-Tsauri bertanya, wahai anak muda, kenapa yang kau baca adalah sholawat kepada Rasulullah ketika tawaf? Tidak doa-doa yang lain, tidak bacaan tasbih, tidak bacaan yang lain. Anak itu kemudian bercerita, ketika kami berangkat haji ini, aku bersama ayah, dan ayahku meninggal dunia. Ketika ayahku meninggal dunia, matanya membiru, wajahnya membiru, matanya melotot, dan perutnya membesar. Kemudian di malam harinya, saya bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang yang tampan berpakaian putih lalu datang ke jenazah ayahku, mengusap wajah ayahku dan mengusap perut ayahku. Seketika wajah yang awalnya membiru itu kemudian kembali seperti semula dan perut ayahku tidak lagi membesar. Ketika aku tanya, siapa engkau? Dia menjawab, aku Muhammad Rasulullah.
Lalu dia mengatakan, ayahmu ini meskipun dia melakukan kemaksiatan dengan rutin, namun dia tidak pernah meninggalkan sholawat kepadaku. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terserah ma'asyiral muslimin, sholawat apapun yang kita baca semuanya pasti sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mempunyai dampak-dampak yang positif dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Aqulu qouli hadza, astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara.